Sudah 1 tahun lebih lamanya pandemi berlangsung, terdapat banyak sekali perubahan yang terjadi dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak pun merasakan dampaknya. Bahkan, anaklah yang cenderung lebih banyak melakukan adaptasi, mulai dari menjaga kesehatan fisik, menyesuaikan diri dalam sistem pembelajaran jarak jauh, hingga emosi maupun sosial. Selama perubahan yang dialami anak saat pandemi tersebut bukanlah hal yang mudah. Pentingnya peran orang tua sebagai sosok pendukung yang baik sangat diperlukan agar anak dapat melewati masa pandemi. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan anak, baik sebelum maupun saat pandemi. Kehidupan anak sebelum pandemi, kehidupan anak terasa normal dan baik-baik saja. Segala kegiatan anak seperti belajar dan bermain dapat dilakukan dengan aman di luar rumah. Proses tumbuh kembangnya pun lebih optimal karena bebas bereksplorasi. Beragam aspek fisik, emosional, dan sosial anak dapat dikembangkan dengan baik. Anak-anak biasanya dapat melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah, bermain dengan teman sebaya di lingkungan sekitar, serta menikmati beragam hiburan atau rekreasi di luar rumah. Ilmu pengetahuan anak pun menjadi semakin kaya, kemampuan bersosialisasinya berkembang, dan kondisi psikologinya cenderung lebih bahagia sehingga tidak mudah stres sebelum hadirnya pandemi. Sejak ditemukan kasus COVID-19 pada 2019, penyakit ini semakin banyak menulari manusia di beragam belahan dunia, sehingga disebut pandemi. Kondisi tersebut membuat kehidupan yang semuanya baik-baik saja banyak mengalami perubahan. Tentu saja berdampak pada semua orang, tak terkecuali anak dan remaja. Dengan adanya pandemi, membuat ruang gerak anak-anak dibatasi, kegiatan sekolah ditiadakan, berganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kondisi seperti ini membuat anak harus menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran baru. Alat-alat yang digunakan pun berubah. Anak-anak perlu beradaptasi menggunakan beragam teknologi. Pandemi juga mempengaruhi kehidupan sosial anak. Diberlakukannya kebijakan agar seluruh aktivitas dilakukan di rumah saja, membuat anak tidak dapat bertemu dengan teman sebayanya dan sulit melakukan aktivitas serta bersosialisasi di luar rumah. Anak dan remaja yang dipengaruhi oleh jarak fisik, karantina, dan penutupan sekolah, mereka merasa terisolasi, cemas, bosan, takut, dan sedih akibat dampak virus. Anak dan remaja tiba-tiba kehilangan banyak aktivitas yang bermakna bagi mereka, seperti sekolah, interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas fisik seperti olahraga dengan klub teman sebaya mereka. Kehilangan yang tiba-tiba tersebut dapat memunculkan gejala depresi, kemudian mendorong remaja dari lingkungan sosial karena sudah terbiasa terisolasi dengan dirinya sendiri, dan kecemasan yang tentunya akan membuat remaja tidak fokus belajar. Maka dari itu, kesehatan anak dan remaja di masa pandemi perlu diperhatikan. Anak-anak dan remaja di masa pandemi seperti saat ini sangat rentan terhadap risiko stres yang berkelanjutan, sehingga kesehatan jiwa mereka membutuhkan pertimbangan khusus selama dan setelah pandemi berakhir. Depresi dan ansietas merupakan gangguan jiwa yang paling umum ditemukan pada usia anak-anak dan juga remaja, di mana gangguan tersebut memberikan dampak buruk yang signifikan dan bahkan dapat mencetus ide bunuh diri pada mereka. Tidak sedikit remaja yang mengeluh sulit fokus selama pembelajaran daring. Hal ini termasuk salah satu dari beberapa gangguan jiwa seperti ansietas. Di Indonesia, banyak sekali kasus bunuh diri anak. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, rasa bosan, kesepian, hingga stres yang dirasakan sejumlah pelajar selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada kasus-kasus ekstrim, depresi anak selama pandemi diduga berujung pada kasus bunuh diri. Tidak hanya kasus bunuh diri, tetapi kasus kekerasan terhadap anak pun meningkat di masa pandemi seperti saat ini. Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2021, telah terjadi 3.122 kasus kekerasan anak di Indonesia.
Di masyarakat luas tidak jarang ditemukan orang tua dalam melakukan pendampingan pola asuh pada putra-putrinya masih dilakukan dengan cara yang keras, seperti membentak, memaksa, dan bahkan sampai memukul jika anaknya tidak mau menuruti kemauan orang tuanya dalam hal belajar, hingga anaknya menangis. Jika tekanan-tekanan yang demikian ini setiap harinya dilakukan oleh orang tua, walaupun tujuannya baik, yakni supaya anaknya pintar, tapi dengan pendekatan yang kurang tepat, sama halnya setiap hari yang disaksikan anak adalah seperti monster-monster pendidikan yang selalu menakutkan. Pola asuh demikian ini termasuk cara-cara otoriter, yakni pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan pembentukan kepribadian anak dengan cara yang menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, yang biasanya disertai dengan ancaman-ancaman. Di masa pandemi seperti saat ini, peran orang tua serta lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kehidupan anak dan remaja. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO turut memberikan panduan mengenai cara membantu anak-anak mengatasi stres selama wabah COVID-19. Yang pertama, tanggapi reaksi anak. Tanggapi reaksi anak dengan cara yang mendukung, dengarkan kekhawatiran mereka dan beri kasih sayang serta perhatian yang lebih. Dan yang kedua, tetap dengan orang tua. Usahakan untuk menjaga agar anak-anak tetap dekat dengan orang tua dan keluarga atau sebisa mungkin jangan sampai memisahkan mereka dengan orang yang mengasuh. Usahakan dalam keluarga komunikasi terjalin dengan baik. Yang ketiga, berikan penjelasan yang sebenarnya. Sampaikan fakta tentang apa yang sedang dan sudah terjadi. Berikan informasi yang jelas kepada anak-anak tentang cara mengurangi resiko infeksi penyakit COVID-19 dengan kata-kata yang mudah dan dipahami sesuai umur mereka. Beritahu juga anak-anak mengenai hal-hal yang dapat terjadi dengan tetap menghibur mereka. Yang keempat, bantu membuat jadwal rutinitas baru. Sebisa mungkin, tetap jalankan rutinitas dan jadwal seperti biasa. Bantulah anak-anak membuat rutinitas atau jadwal baru selama berada di lingkungan yang baru, termasuk tempat belajar dan juga waktu bermain serta bersantai dengan aman. Yang kelima, buat peluang untuk bermain dan bersantai. Anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian orang dewasa dalam masa-masa sulit. Oleh karena itu, berikan kasih sayang serta perhatian yang lebih bagi mereka. Jangan lupa mendengarkan anak, berbicara dengan lembut, dan hibur mereka. Jika memungkinkan, buatlah juga peluang bagi anak untuk bermain dan bersantai. Banyak sekali peluang kegiatan kreatif untuk berinovasi bersama keluarga, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif salah satunya. Tidak jarang media sosial digunakan sebagai tempat bermain dan berkreasi bersama anak. Kita dapat menggunakan media sosial untuk membuat konten yang positif dan beredukasi, sehingga bisa menebarkan manfaat bagi orang yang melihatnya. Tidak sedikit konten kreator cilik di Indonesia. Kreator cilik ini menunjukkan berbagai kesukaan mereka, seperti hobi atau menunjukkan bakat mereka seperti mereka membuat konten memasak, menari, konten bernyanyi, dan juga memainkan alat musik.